Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Kelompok mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemirsa, unjuk rasa yang bertemakan Save KPK tersebut salah satunya menuntut stop kriminalisasi KPK. Dengan membawa spanduk dan berorasi, sekelompok mahasiswa dari BEM Nusantara menggelar unjuk rasa Save KPK. Dalam aksinya ini, sejumlah tuntutan juga disuarakan dalam orasinya, antara lain stop kriminalisasi KPK dan tetap mendukung KPK memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Aksi yang digelar secara damai ini diduga sengaja digelar di tengah polemik kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Pemirsa, unjuk rasa menolak keputusan MK terkait batas usia cawapres digelar Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi di Jakarta. Pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi atau Kompas Reformasi menggelar unjuk rasa menolak keputusan MK di kawasan Patung Kuda sejak pukul 3 sore kemarin. Ada 3 poin yang disampaikan, diantaranya mosi tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi dan juga menolak nepotisme. Unjuk rasa ini merupakan dampak dari keputusan MK yang dipimpin Anwar Usman terkait batas usia cawapres yang dianggap memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Para pendemo menduga jika keputusan itu berbau nepotisme, mengingat Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi hari ini tergabung dari beberapa elemen. Pertama itu mahasiswa, dari pihak masyarakat sipil, dan juga dari pihak buruh. Ada untuk terkait tuntutan, kita membawa 3 tuntutan. Pertama, menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden melalui jalur Mahkamah Konstitusi yang memang sudah disahkan kemarin. Gitu. Yang kedua juga ada menolak nepotisme di pemerintahan Republik Indonesia pada hari ini. Dan yang ketiga, hentikan pemerintahan yang zalim terhadap masyarakat Indonesia. Pemirsa, sebelumnya seruan mosi tidak percaya kepada MK turut disampaikan massa gabungan dari masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Mereka juga tidak percaya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam aksi ini, pengamanan oleh petugas gabungan bersifat situasional. Ajarkan kawan-kawan, karena negara yang diserahkan oleh Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan. Bagaimana anak pantu Bapak Jokowi? Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar rapat perdana. Rapat digelar untuk membahas dugaan pelanggaran kode etik terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024. Pemirsa, rapat klarifikasi dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik, dan rapat yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi ini membahas 12 laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024. Dalam rapat kali ini, Jimli menekankan laporan yang diajukan adalah isu yang gawat dan harus segera dituntaskan karena berkaitan dengan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Kasus ini juga baru pertama kali terjadi di seluruh dunia. Pasalnya, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus syarat pencalonan Capres dan Cawapres 2024 dilaporkan melanggar kode etik. Karena isu ini isu yang berat, isu serius, dan sangat terkait dengan jadwal waktu. Jadwal waktu pendaftaran Capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan Capres.
Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. Nah, kami sudah pelajari, kami ini baru dilantik kemarin, tapi sesudah kita pelajari, rupanya sudah ada laporan sejak Agustus sebelum putusan MK. Perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Gitu loh ya. Pemirsa, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Rencananya hasil tes kesehatan seluruh paslon akan diumumkan hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di RSPAD pagi tadi. Keduanya disambut Ketua KPU Hasyim Asyari, Kepala Rumah Sakit RSPAD Legend Dr. Albertus Budi Sulistia, beserta jajaran. Gibran jalani tes kesehatan didampingi istrinya Selvi Ananda. Rangkaian tes kesehatan memakan waktu selama 8 hingga 9 jam. 50 dokter terlibat dalam tes kesehatan Capres dan Cawapres 2024. Prabowo Gibran menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden terakhir yang menjalani tes kesehatan dan rencananya hasil tes kesehatan akan diumumkan hari ini. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok ya, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan partai. Puan juga menepis kabar bahwa Jokowi pernah meminta masa jabatan 3 periode. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah adanya keretakan hubungan antara PDIP dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, salah satu politisi PDIP, Adian Napitupulu, sempat menyebut bahwa awal masalah antara Jokowi dengan partai bermula ketika Megawati menolak permintaan perpanjangan jabatan menjadi 3 periode. Namun Puan Maharani menepis isu tersebut. Menurut Puan, Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden. Puan juga menegaskan bahwa masa jabatan presiden di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku, yaitu maksimal 2 periode atau 10 tahun. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali itu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, berarti pernyataan Bang Adian benar ya Mbak? Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Sementara itu terkait dukungan politik Joko Widodo, Puan mengaku tidak khawatir. Puan yakin Jokowi menempatkan dirinya sebagai negarawan sehingga tidak akan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai cawapres yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto, Rumah Jokowi for Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat resmi dibubarkan. Rumah ini berganti nama menjadi For Ganjar sebagai pemersatu perjuangan.
Terhitung Selasa 24 Oktober 2023, nama rumah Jokowi for Ganjar di kota Pontianak tidak lagi digunakan oleh para relawan. Para relawan membuang tulisan dan atribut rumah Jokowi dan menggantinya menjadi for Ganjar. Penggantian nama seiring dengan dicabutnya dukungan politik pada rumah Jokowi for Ganjar terhadap Jokowi atas nama moral dan etika politik maupun konstitusi. Ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap Bapak Ganjar. Kami tetap mendukung, tetap setia, dan tidak akan berpaling ke manapun. Tapi kami tetap mendukung Bapak Ganjar dan tetap kami dukung sampai insya Allah jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Relawan for Ganjar atau 4G akan tetap mengusung gerakan kebaikan dan memastikan bahwa gerakan ini akan berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kurius meluncurkan hasil survei soal isu terkini di mana dari hasil penjaringan opini, Ganjar Pranowo Mahfud MD merupakan calon presiden dan wakil presiden yang diprediksi memenangi Pilpres 2024 mendatang. Pemirsa, pasangan Ganjar Mahfud dipilih oleh 42,4% responden. Angka ini mengungguli Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipilih 31,4 responden. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan 26,2% responden. Kurius adalah panel survei online yang dikelola oleh Kata Data Insight Center. Survei dilakukan kepada 828 responden dengan metode Computer Assisted Web Interview pada 20 hingga 23 Oktober 2023. Memiliki tingkat margin of error 3,41% dengan tingkat kepercayaan 95%. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengumumkan anggota baru dalam struktur TPNGM. Nama-nama tersebut berasal dari latar belakang partai politik, jurnalis, hingga advokat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan nama-nama baru yang masuk dalam struktur TPNGM di Pilpres 2024. Total ada 5 nama baru yang memperkuat komposisi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan mengisi berbagai posisi strategis di dalamnya. Di antaranya adalah jurnalis senior Prabu Revolusi yang didapuk sebagai Deputi Komunikasi 360, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Dewan Pakar, dan advokat Todung Mulya Lubis yang mengisi posisi sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Menurut Arsyad, nama-nama yang masuk tersebut dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Lalu juga kami ingin mengintroduce yang namanya Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Mahfud, yaitu Dr. Prabu Revolusi. Mana Mas Prabu dari sini? Itu juga yang juga akan menangani sekali lagi adalah sebagai Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Pranowo. Lalu juga akan ada Deputi Hukum. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud bekerja bersama dengan para relawan dan caleg partai pengusung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat dukungan dari para ulama dan juga kiai pimpinan Pondok Pesantren Al-Watoniyah Jakarta. Dukungan itu datang dalam silaturahmi, doa dan juga zikir persaudaraan Ganjar Mahfud Al-Watoniyah Jabodetabek yang turut dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Tuan Guru Bajang. Para ulama dan kiai Al-Watoniyah memutuskan untuk mendukung bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 berdasarkan rekam jejak serta latar belakang keduanya. Ganjar sebagai politisi dan Mahfud sebagai teknokrat dinilai sebagai pasangan ideal yang saling melengkapi dengan konfigurasi nasionalis dan religius. Di kalangan ulama Nahdlatul Ulama, Ganjar adalah cucu mantu dari tokoh karismatik NU Kiai Haji Hisham Abdul Karim.
Sementara latar belakang keluarga Mahfud MD adalah warga Nahdliyin. Dengan kompetensi dan kapasitas keduanya, pasangan Ganjar Mahfud diyakini mampu mengatasi segala permasalahan di Indonesia. Kalau relevansi dengan kegiatan hari ini, karena yang kumpul adalah para kiai dan para masyayikh ya dari jaringan Madrasah Al-Watoniyah se-Jabodetabek. Sebetulnya yang menghubungkannya adalah bukan hanya soal religiusitas, tetapi kesantrian pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Beliau-beliau semua sudah sepakat ya, melihat, mencermati, menalar dengan hati, dengan pikiran, mereka menetapkan untuk ikut bersama mengikhtiarkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah suara yang otentik dari masyarakat, dari umat, dan saya yakin bahwa suara seperti ini, semangat seperti ini tumbuh di seluruh penjuru Nusantara insya Allah. Al-Watoniyah adalah lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1928. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasbiallah, yakni tokoh pendakwah dari Tanah Betawi yang hingga kini lembaga pendidikan itu telah memiliki 60 cabang. Kiai Buddha Jawa Timur menggelar istighosah di Mojokerto, Jawa Timur mendoakan bakal capres cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD terpilih di pemilu 2024. Kiai Muda dukung Ganjar Jawa Timur menggelar kegiatan istighosah bersama para alim ulama di Desa Sumber Gayam, Karangwungu, Kecamatan Puri, Mojokerto. Koordinator wilayah Kiai Muda Jawa Timur, Ali Baidlowi, mengatakan istighosah diadakan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus konsolidasi mendukung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini juga dilakukan doa bersama untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Berharap Indonesia bisa dipimpin oleh pemimpin yang pro rakyat. Kiai Muda Jawa Timur menggelar acara istighosah untuk kiai kampung, kiai musola ataupun guru madin TPQ di Kabupaten Mojokerto dan sekitar kota Mojokerto, dan juga kita adakan konsolidasi merekatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud sebagai capres dan cawapres. Pemirsa, menebar kebaikan dengan beragam aksi sosial dilakukan loyalis Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah. Para relawan Ganjar memberikan bermacam-macam bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Aksi gotong royong membersihkan jalan diadakan jaringan relawan USATS Sahabat Ganjar di Kelurahan Indrakasih, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Bekerja sama dengan ratusan masyarakat setempat, loyalis pendukung Ganjar Pranowo itu turut menyerahkan sejumlah bantuan alat-alat kebersihan. Menebar kebaikan juga dilakukan relawan santri dukung Ganjar dengan memberi bantuan penerangan jalan di Desa Genggang Tani, Grobogan, Jawa Tengah. Bantuan penerangan jalan diakui masyarakat sangat penting karena meningkatkan keamanan dan kenyamanan di malam hari serta memperbaiki kualitas hidup di desa. Aksi sosial menyalurkan bantuan air bersih diadakan relawan Ganjar TVT di Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan air bersih tersebut disambut sukacita masyarakat karena memang sangat dibutuhkan untuk keperluan mencuci sehari-hari, bahkan untuk dikonsumsi. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, relawan Mak Ganjar memberi bantuan dengan menyediakan akses sumur bor dan air bersih bagi masyarakat. Masyarakat mengaku senang dan antusias dengan bantuan yang diberikan. Pasalnya kekeringan ekstrim telah lama melanda wilayah mereka. Masih dari Sumatera Selatan, para nelayan di Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali mendapat bantuan berupa ratusan jaring ikan. Bantuan dari komunitas nelayan pesisir Sumatera Selatan dukung Ganjar itu diharapkan memberi manfaat bagi nelayan agar tangkapan ikan lebih banyak lagi. Pemirsa, aksi sosial pengecekan kesehatan gratis digelar relawan Ganjar Pranowo di sejumlah daerah. Terima kasih, kami tim Kuat Indonesia telah diberikan izin. Di Tebet, Jakarta Selatan, pemeriksaan gratis diadakan Kowartek Indonesia untuk menunjukkan kepedulian relawan pada kesehatan warga.
Selain pengecekan kesehatan gratis, relawan juga membagi-bagikan vitamin kepada warga sekitar. Di sela kegiatan, relawan Kowartek Indonesia juga menyempatkan diri untuk mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pengecekan kesehatan gratis sebagai bentuk peduli kesehatan warga juga digelar petani tebu bersatu dukung Ganjar di Karanganyar, Jawa Tengah. Selain peduli kesehatan, warga para relawan juga turun langsung ke lapangan untuk bergotong royong, membersihkan drainase dan lingkungan. Harapan kami selaku masyarakat dan juga petani tebu, kenapa mendedikasikan ke Pak Ganjar, karena visi dan misi beliau jelas. Nanti kami petani tebu juga punya harapan akan lebih sejahtera manakala Pak Ganjar terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar program operasi bibir sumbing bekerja sama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat. Program ini terselenggara berkat kerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya serta dukungan dari Smile Train Indonesia. Azril Malikna Jafar, usia 3 bulan, anak pasangan Ajat Sudrajat dan cucu Susilawati, menjadi salah satu dari 21 peserta program operasi bibir sumbing dan langitan yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat. Orang tua pasien merasa berbahagia dengan adanya bantuan program operasi bibir sumbing ini. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kami semua mendapatkan senyum untuk anak-anak dan lebih ceria. Mudah-mudahan anak saya kembali tersenyum ceria seperti anak-anak yang lainnya. Didukung Smile Train Indonesia, kerjasama ini akan terus digelar untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Kegiatan kami dengan MNC Peduli ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang membutuhkan, dan mereka yang mengalami kelainan bibir sumbing dan juga langitan bisa tersenyum kembali. Meringankan beban masyarakat, khususnya yang prasejahtera, untuk terbebas dari sumbing, bibir sumbing dan langitan. Untuk itulah MNC Peduli ada di tengah masyarakat. Program operasi bibir sumbing gratis MNC Peduli membantu masyarakat miskin dan membantu agar anak-anak bisa kembali tersenyum dan terlihat normal seperti anak lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis siang. Tol sepanjang 64,5 km menghubungkan Kabupaten Ogan Ilir hingga kota Prabu Mulih. Ya, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Mulih di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jalan tol sepanjang 64,5 km dengan menelan biaya investasi 12,5 triliun mulai dibangun sejak 2019. Walaupun kedua kabupaten Indralaya dan Prabu Mulih medannya sulit, proyek nasional ini akhirnya rampung di tahun 2023. Sebelum memiliki tol, perjalanan antara Ogan Ilir ke Prabu Mulih membutuhkan waktu 3 jam. Setelah ada jalan tol, waktu perjalanan dipangkas menjadi 1 jam. Diharapkan dengan adanya tol Prabu Mulih Indralaya ini, roda perekonomian daerah dapat berjalan lebih cepat. Dalam sambutannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mengatakan investasi besar tapi manfaat bagi negara rakyat sangat besar. Presiden berharap dengan adanya tol menambah produktivitas pertanian, pariwisata, dan industri. Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional Hekrafnas di Balairung Susilo Sudaraman, Jakarta. Ya,
Hekkrafnas ini pertama kali dirayakan oleh Kemenparekraf bersama pelaku ekonomi kreatif se-Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meresmikan peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional Hekkrafnas jatuh pada 24 Oktober 2023. Hekkrafnas yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober ini dapat diperingati oleh para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat di seluruh Indonesia. Ditetapkan Hekkrafnas tidak terlepas dari peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia sekitar 1.300 triliun rupiah. Ini kita sambut dengan selebrasi menuju Indonesia emas, dan ekonomi kreatif lah menjadi masa depan ekonomi Indonesia. Dan ekonomi kreatif akan membawa pertumbuhan yang berkualitas, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Ini bahagia sekali kita punya lebaran pelaku ekonomi kreatif. Terima kasih Mas Menteri. Akhirnya kita punya hari besar dan mudah-mudahan ini menjadi flagship untuk Indonesia bahwa pelaku ekonomi kreatifnya bisa dipersatukan. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri Forum Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta. Mengusung tema kesetaraan dalam keterbukaan informasi publik, forum ini untuk memberikan kemudahan serta transparansi kepada publik untuk mengakses informasi terkait pariwisata Indonesia di semua golongan. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang inklusif sehingga harus mampu memberikan akses yang luas, salah satunya kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Faki Satrio, iNews melaporkan.